Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 BDP Bisnis Daring Pemasaran. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi mengenai analisis SWOT yang telah kalian dapati minggu yang lalu. Sebelumnya, Ibu memulai materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi, tolong kalian simak materi tersebut pada YouTube channel sekolah. Kalian lihat materi-materi yang Ibu Arna berikan di pelajaran perencanaan bisnis ini. Jangan lupa setelah kalian menyaksikan atau menyimak dan mendengarkan dalam YouTube, kalian harus memberi tulisan hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube channel sekolah yang berhubungan dengan pelajaran perencanaan bisnis tentunya. Jika tidak, kalian tidak Ibu anggap sebagai siswa yang hadir dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Mudah-mudahan kalian pahami. Baiklah, kita mulai dengan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT yang pertama di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di sini lanjutan dari yang kemarin, materi yang kemarin. Kalian bisa lihat analisis SWOT yang pertama ada kekuatannya, ada kelemahannya. Biasanya kekuatan dan kelemahan itu adanya di faktor internal dalam suatu perusahaan. Artinya ada di dalam lingkungan internal organisasi atau perusahaan. Misalkan kekuatan karyawannya atau kelemahan dalam segi teknologinya itu ada di faktor internal atau yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, yaitu di faktor eksternal apa saja, ada peluang dan ancaman. Peluang ini artinya peluang kalian membuka usaha, kesempatannya seperti apa di luaran sana. Lalu ancamannya menghadapi pesaing seperti apa. Nah, itu ada di luar lingkungan eksternal organisasi atau di luar lingkungan perusahaan. Oke. Lalu di sini materi yang kedua yaitu strategi bisnis. Kalian lihat strategi bisnis di halaman 24 pada buku kalian yang ada di rumah yang kalian sudah miliki ya. Strategi bisnis atau bisnis strategi. Yang pertama di sini ada pengertian strategi bisnis. Ya, ada pengertian strategi bisnis. Sebelum ke strategi bisnis, yaitu pengertian manajemen strategi atau manajemen bisnis. Di sini adalah proses penentuan atau proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Jadi kalau manajemen strategi atau manajemen bisnis ini, kalian nentuin dulu tujuannya apa. Tujuannya apa nih? Mau dibuat perusahaan yang bergerak di bidang misalkan makanan, misalkan cepat saji, misalkan kalian bikin, misalkan makanannya apa nih, misalkan sostel seperti itu. Jadi kalian di sini tujuannya untuk mencapai sasarannya apa gitu kan. Lalu ada strategi bisnis. Artinya perencanaan yang terukur secara sistematis yang memiliki ciri khas baik dari sisi produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi strategi bisnis ini berarti ciri khasnya dari produk yang kalian mau buat. Misalkan nih sostel banyak nih di luar sana yang jual, tapi kalian nih ciri khasnya di mana gitu kan. Jadi kalau strategi bisnis lebih kepada ciri khas dari produk tersebut, tapi kalau manajemen strategi atau manajemen bisnis itu ke arah tujuannya. Tujuannya mau dibuat seperti apa gitu loh. Jadi kalau strategi bisnis lebih ke ciri khas dari produk itu, tapi kalau manajemen bisnis atau manajemen strategi itu lebih kepada tujuan yang ingin dicapai. Lanjut, yaitu di sini ada strategi bisnis. Yang terdapat dalam strategi bisnis itu ada apa saja? Yang pertama budaya organisasi tercipta. Di sini ada budaya secara sosial, artinya berinteraksi ya, interaksi antar satu sama lain. Itu adanya interaksi, adanya komunikasi. Jadi kita sebagai budaya orang Indonesia yang erat sekali dengan kesopanannya, sopan santunnya, itu harus komunikasinya harus bagus dengan pelanggan. Jangan nanti sombong atau kita komunikasinya jelek terhadap pelanggan. Misalkan kita cemberut atau kitanya jutek gitu ya, tapi kita harus ramah, harus sopan seperti itu.
ya. Jadi budaya orang Indonesia kan itu sopan-sopan dan ramah-ramah. Jadi komunikasinya harus bagus. Nah, di sini ada yang pertama budaya, yang kedua operasional perusahaan ya. Di sini ada dalam operasional perusahaan ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini jangka pendeknya berarti apa nih? Kalian harus memperhitungkan kira-kira usaha kita 3 bulan ke depan mengalami kemajuan atau kemunduran ya gitu. Atau jangan 3 bulan lah, mungkin 1 bulan ke depannya kira-kira bagus nggak ya nih prospeknya atau perkembangannya bagus nggak ya menjual sostel misalkan gitu ya. Lalu misalkan ini ada lagi perencanaan jangka pendeknya, misalkan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab dari siapa? Misalkan dari karyawannya, misalkan dia tanggung jawab dalam bekerja, seperti apa, disiplinnya gitu ya. Lalu yang ketiga taktiknya. Taktik itu dalam arti strategi untuk menangani perencanaan jangka pendek. Misalkan kalau misalkan kamu ada sistem delivery atau pengiriman barang, itu berarti harus cepat, jangan lamban dalam mengirim produk sampai ke tangan konsumen. Lalu ada perencanaan jangka menengah. Jangka menengah di sini berarti harus rencananya sesuai rencana agregat, maksudnya harus sesuai targetnya gitu ya. Misalkan target 3 bulan, tadi kan kalau yang jangka pendek mungkin 1 bulan dahulu lah, ini misalkan 3 bulan targetnya nih harus bisa laku atau terjual sekian unit, sekian piece, seperti itu. Lalu perencanaan jangka menengah dimulai setelah keputusan jangka panjang dibuat. Lalu perencanaan menjadi pekerjaan seorang manajer operasi. Maksudnya pasti biasanya kalau kalau kamu usahanya meningkat itu pasti ada manajernya. Manajernya siapa ya? Kamu bisa tunjuk kamu sendiri atau bisa partner kamu tunjuk sebagai manajer operasinya, operasionalnya. Terus perencanaan jangka panjang berarti prediksi jangka panjang untuk kedepannya seperti apa nih? Misalkan supaya perusahaan kamu nih berkembang pesat, misalkan bisa menambah cabang atau membuka usaha baru selain usaha yang sudah ada. Lalu di sini manajemen puncak merumuskan pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Manajemen puncak ini artinya orang yang mempunyai usaha itu, misalkan pimpinannya, misalkan dalam hal ini kamu ya jadi pimpinannya, itu kamu bisa merumuskan, bisa mengembangkan produk-produk yang baru, pembiayaannya kamu kamu buat rencananya seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pengertian strategi ya di sini ya, pengertian strategi di sini di halaman 26, pengertian strategi ya. Strategi perusahaan, rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan. Jadi kalian nih harus tahu nih lingkungannya lagi meminati apa. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, di upgrade gitu istilahnya. Tujuannya apa? Tujuan strategi perusahaan untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Jadi dievaluasi apa yang kurang kemarin nih, di bulan kemarin apa yang kurang nih. Misalkan kurang penyajiannya atau kurang kemasannya, kurang menarik, itu dievaluasi, artinya diteliti kembali gitu ya. Untuk melakukan evaluasi kinerja harus mengkaji ulang. Ya artinya kalau yang kemarin itu barangnya sudah tidak diminati, gimana caranya nih kita merefresh atau merenovasi atau membuat ide kreatif supaya barang kita ini yang kita jual nih kedepannya tambah diminati oleh si konsumen itu sendiri gitu kan, seperti itu. Lalu memperbaharui strategi yang telah dirumuskan, artinya yang tadi misalkan berinovasi, misalkan tadi sostel kayaknya begini-gini aja ya, coba kita kemasannya kita buat sedemikian rupa supaya menarik gitu kan. Biasanya sostel nih cuman misalkan bentuknya misalkan panjang kan, sosis kan, sostel gitu kan. Nah terus kita kasih apa nih supaya misalkan menarik bentuknya gitu kan, kita perbaharui lagi. Lalu di sini ada meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, analisis SWOT-nya kita kaji lagi. Kemarin kira-kira sostel tahan lama nggak ya kalau dijual berlama-lama waktunya. Kalau misalkan tidak tahan lama, apa yang harus diperbuat oleh kalian sebagai penjual? Kelemahannya tuh kita gali lagi, kelemahannya kita pelajari lagi apa ya kira-kira supaya tahan lama, supaya tidak mudah basi gitu kan. Bahan-bahannya berarti harus yang berkualitas, harus kalian pikirkan lagi gitu. Yang terakhir, agar bisa melaksanakan inovasi harus sesuai dengan selera konsumen. Misalkan selera konsumen ini misalkan apa sih sosial itu?
Oh, seleranya misalkan yang hangat. Oh, berarti nanti pembuatannya harus yang kalau bahasa sehari-harinya mendadak gitu ya. Harus yang langsung penyajiannya tuh jangan nanti-nanti yang sudah digoreng, misalkan digorengnya itu secara mendadak biar nantinya sosial tersebut itu fresh gitu kan seketika dimakan dan hangat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sumber daya pendukung dalam bisnis ya, sumber dayanya yaitu men itu manusia, berarti orangnya ya, orangnya nih yang ada di dalam bisnis, misalkan bisa kamu sebagai pemimpin, bisa karyawan, bisa staff, lalu money itu uangnya berarti modal, lalu material berarti bahan bakunya membuat, misalkan ibu contohkan misalkan ini membuat donat misal ya, berarti harus ada adonan terigunya, itu berarti kan material. Berarti kalau sostel harus ada sosisnya, harus ada apa lagi misalkan selain sosis ya. Misalkan harus ada pendukung dari sosisnya itu apa gitu ya. Lalu caranya, cara pembuatannya. Lalu yang terakhir misalkan ada market, pasar. Satu lagi ibu lupa, di sini ada mesinnya, teknologinya. Artinya dalam membuat sostel perlu mesin nggak? Atau dalam membuat kayak ini tadi, misalnya membuat donat ada alatnya nggak untuk mencetak donat? Atau jadi intinya harus ada manusianya, yaitu ada orangnya, entah itu si penjualnya, entah itu karyawannya, harus ada maninya, yaitu modalnya, harus ada material itu bahannya, ada mesin itu berarti teknologi mesinnya untuk membuat produk tersebut, ada metodenya, ada caranya membuat produk tersebut, ada market itu berarti target pasar untuk siapa, untuk masyarakat umum, untuk masyarakat menengah, bawah, atau atas. Intinya seperti itu materi pada hari ini yang Ibu Ana berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ditonton, disimak pada YouTube channel sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.